Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Dan pada kesempatan ini saya pun ingin sharing berbagi pengalaman saya traveling ke Pulau Dewata atau Pulau Bali. Ingin tahu lengkap ceritanya? Ikuti videonya. Untuk semua sahabat yang menyukai traveling atau mengunjungi tempat-tempat dimanapun, maka pada kesempatan ini pun saya ingin sharing pengalaman saya berkunjung ke Pulau Dewata atau Pulau Bali. Tentu saya yakin banyak sekali teman-teman yang sudah pernah mengunjungi pulau tersebut. Nah, dari semua tempat-tempat yang pernah saya kunjungi di Pulau Bali, tentu setiap daerahnya itu saya mempunyai kenangan tersendiri ya. Karena walaupun Pulau Bali bisa kita katakan pulau yang kecil, tidak terlalu besar ya, kita bisa mengelilinginya itu kurang dari 1 hari sebetulnya ya, kalau kita berkendaraan mengelilingi pulaunya itu hanya dalam beberapa jam saja. Namun tentunya kalau 1 minggu itu minimum ya kita harus stay atau tinggal di Bali untuk bisa merasakan keindahannya dan juga keunikannya dengan tradisi dan keramah tamahan masyarakatnya. Jadi kita memerlukan waktu minimum 1 minggu ya teman-teman kalau kita ingin merasakan ya atau menikmati Pulau Bali. Kalau berbicara mengenai keindahan pantai atau keindahan padinya ya, teras padi atau pesawahan, atau juga berbicara mengenai keindahan gunungnya, tentu saja banyak tempat di negara lain pun yang mempunyai pantai yang cantik atau pesawahan yang cantik. Itu menurut pendapat saya teman-teman. Namun kenapa saya lebih suka berkunjung ke Bali? Karena bukan itu saja yang bisa kita dapatkan ya. Di pulau ini kita bisa melihat langsung tradisi budaya dan religiusnya ya dari masyarakat setempat langsung ya. Ini kita bisa melihatnya tuh langsung kalau kita datang keluar dari airport di Denpasar ya, airport Ngurah Rai Bali. Begitu keluar kita tuh sudah merasakan. Jadi nggak dibuat-buat gitu ya. Jadi nggak sengaja dibuat untuk para pendatang gitu. Saya pikir tidak ya. Itu secara natural, secara langsung kita bisa menikmati hawanya atau nuansa Balinya itu lain daripada tempat lain dimanapun yang tempat saya pernah kunjungi. Nah, begitu kita landing di airport saja ya, masuk ke dalam ruangan airport sudah bisa menghirup dupa-dupanya ya. Kita bisa mendengar suara gamelan Balinya. Jadi memang kenyamanannya ya, atmosfernya itu sudah kita rasakan dari semenjak kita menginjakkan kaki kita di airport. Nah, kalau kita setelah keluar dari airport tentu saja kita bisa melihatnya lebih banyak teman-teman. Dan ini tuh kita tidak perlu harus selalu mengunjungi tempat-tempat yang didatangi oleh para turis ya. Jadi ke pelosok pun, ke kampung pun sama kita bisa merasakan kalau masyarakat di Bali itu memang begitu. Setiap hari itu mengadakan offering, mengadakan sajian-sajiannya ya yang berupa canang atau juga yang lainnya ya. Mohon maaf saya tidak begitu mengerti apa itu nama sajian-sajian tersebut. Karena yang saya tahu setiap bentuk sajian atau setiap apa yang ada di karangan bunganya dengan diisi ya bentuk-bentuk apanya itu mempunyai nama dan arti tersendiri. Nah, untuk itu barangkali ada sahabat dari Bali yang mengetahui ya upacaranya itu kan banyak sekali ya. Ada upacara
kalau bikin rumah baru juga upacara khusus gitu kan. Terus juga ada, wah pokoknya di Bali itu kalau yang namanya upacara itu sering sekali, dan ini menambah kita ya sebagai pendatang itu tertarik. Oh, hari ini upacara apa, besok upacara apa, dan di setiap desa teman-teman kita bisa menemukannya. Jadi kalian tidak perlu datang ke tempat khusus ya untuk melihat masyarakat Bali berupacara itu. Tentu kalau di pura-pura atau di tempel itu sudah hal yang pasti ya kita bisa lihat. Namun di luar itu pun ya penduduknya di desa-desa terpencil pun kita masih bisa melihat kalau masyarakat di Bali itu sangat taat ya, sangat rajin menjalankan kepercayaannya ya, tradisinya, dan saya pribadi merasa sangat hormat, salut, dan kita jadi terbawa ya oleh suasananya itu, membuat kita itu merasa nyaman, merasa damai kita berada di Pulau Bali. Dan tentunya ya setelah saya meninggalkan Pulau Bali kembali lagi ke Switzerland, tentu saya menceritakan selalu pengalaman-pengalaman saya yang saya alami di Bali. Karena teman-teman di sekitar saya ataupun tetangga ya, selain juga dari keluarga besar saya di Switzerland, mereka kan ingin tahu bagaimana suasananya, karena juga mereka pun ya sudah mengunjungi Balinya itu bukan hanya 1-2 kali ya, sudah sering sekali. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka memang merasa nyaman. Walaupun ya dari keluarga saya itu tempat yang dikunjunginya itu bukan Pulau Bali saja, tentu ke negara-negara lainnya juga. Namun jika mereka, karena cukup terbang jauh ya dari negara Swiss, berencana pergi ke Asia ya, selalu menyempatkan diri ke Pulau Bali. Nah, ini pun saya ya, walaupun saya bukan lahir di Pulau Bali, namun jadi merupakan kebanggaan juga bisa memperkenalkan Bali atau juga memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat di luar negeri. Salah satu yang teman-teman saya suka ketika berkunjung ke Bali adalah karena di tempat-tempat wisata tertentu ya teman-teman, itu kan ada banyak hiburan-hiburan malam ya. Jadi sampai malam sampai pagi juga kita tidak kesepian kalau kita ingin meluangkan waktu libur kita dengan melihat atraksi ya, dengan kesenian ataupun musik-musik, ataupun kita hanya menikmati keindahan malam di Pulau Bali demikian. Nah, kan perbedaan antara negara Swiss dengan di Bali itu perbedaan waktunya itu kan 6-7 jam ya. Jadi biasanya kalau orang di Bali jam 12 malam kan sudah pada ngantuk ya, pada tidur. Nah, orang yang datang dari Eropa itu mereka belum ngantuk. Jadi enaknya kalau di Bali itu karena belum ngantuk dan kita itu masih bisa keluar ya, karena aman ya di sana, dan juga masih bisa mendapatkan makanan ya, juga kita bisa pergi ke restoran masih banyak yang buka. Nah, lain kalau dengan di Switzerland itu kalau sudah malam ya, lebih dari jam 9 jam 10 malam ya, itu hanya susah sekali kita bisa mendapatkan restoran yang masih buka ya. Tentu ada yang buka sampai jam 11 malam. Namun kalau sudah jam 9 malam itu jarang sekali ya. Hanya beberapa restoran saja mungkin yang buka sampai malam. Nah, biasanya kalau di Bali itu untuk hal demikian, wah enak sekali. Dan makanya ya, jadi teman-teman saya, keluarga saya suka di Bali itu karena memang enjoy fasilitasnya ya, fasilitasnya pun sudah internasional di Bali teman-teman. Untuk kalian yang belum pernah mengunjungi Pulau Bali silahkan ya. Jadi saya merekomendasikan kalau di sana itu kita mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Liburan kita itu pasti menyenangkan.
Karena selain keramahannya ya, masyarakat di Bali itu, mereka itu jujur. Pernah ya teman saya itu ketinggalan handphonenya kayak begitu di salah satu restoran di Bali. Nah, ketika kita sudah keluar dan dia bilang, oh saya lupa itu handphone, dia nggak tahu sebetulnya handphonenya jatuh atau bagaimana gitu. Namun kita kan otomatis, oh tadi kita duduk di restoran itu dan kita kembali. Ternyata teman-teman ya, oleh petugas restorannya itu di-keep ya si handphonenya, dan dia tahu betul kalau yang punya handphonenya itu, oh itu tadi tamunya yang itu. Begitu kita datang dan dia pun mengembalikan handphonenya. Oh, kita sangat berterima kasih ya. Jadi kejujuran orang di Bali itu luar biasa. Walaupun kita masih harus tetap berhati-hati tentunya ya teman-teman ya. Karena kan juga di sana banyak pendatang ya. Saya yakin kalau masyarakat asli orang Balinya itu, mereka tidak akan ya melakukan hal-hal yang kurang baik, terutama kepada para turis atau para pendatang, para tamu, para pelancong kayak gitu. Namun karena di sana banyak pendatang ya, dan kadang-kadang juga turis asing juga melakukan hal-hal yang agak nakal. Nah, untuk itu kalau soal berhati-hati, kita dimanapun harus ya teman-teman. Di sini pun saya ingin memberikan informasi kepada sahabat yang belum pernah mengunjungi Pulau Bali ya. Tentu saja banyak sekali tempat wisata yang sudah sangat terkenal namanya, seperti Kuta, Canggu, Seminyak, Tanah Lot, Nusa Dua ya kayak begitu. Rasanya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun di Bali itu banyak sekali tempat-tempat lainnya yang sangat menarik ya teman-teman. Ada Ubud, ada Lovina, ada Danau Batur, Kintamani, Karangasem, Candi Dase. Wah, banyak sekali teman-teman. Jadi makanya kalau ke Bali itu 1 minggu ya minimum kayak gitu. Kalau saya biasanya antara 10 hari sampai 2 minggu untuk di Bali itu. Baru kalau dibilang puas juga enggak ya. Saya ingin tinggal lebih lama, namun liburan saya hanya 2 minggu saja kalau sekali liburan kayak begitu. Nah, jadi teman-teman kemanapun ya kalian pergi di Pulau Bali, itu akan disuguhi oleh pemandangan alam yang cantik. Dari tempat satu ke tempat lainnya itu jaraknya berdekatan, tapi kita melihat alamnya itu sudah berbeda ya. Dari pantai ke pesawahan ya, terus juga nanti ke hutan ya yang rindang kayak begitu. Itu jaraknya berdekatan. Kadang-kadang saya sering mengucapkan, ya Tuhan, Engkau betul-betul maha besar ya, menciptakan sesuatu yang sangat indah di Pulau Bali itu. Dan kita ya selain masyarakat Bali pun, saya sebagai pendatang bisa menikmati keindahannya. Maka untuk itu juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua masyarakat di Bali yang sudah menjaga alamnya begitu indah. Dan jika ada ya di antara sahabat yang belum banyak menyadari bahwa keindahan alamnya begitu sangat menakjubkan, mari kita sama-sama menjaga Bali ke satu dari kebersihannya ya. Jadi di sini mari kita tingkatkan dari diri kita sendiri. Pertama ya, untuk menjaga kebersihan di rumah kita. Nah, lantas kita melangkah ikut menjaga kebersihan lingkungan. Nah, jadi kalau semua masyarakat Bali sadar akan kebersihan ya, terutama masalah sampah, maka saya yakin suatu hari Bali akan lebih nyaman ya. Selain alamnya, selain naturnya, juga kebersihannya. Dan ini saya sangat nunggu kayak begitu. Saya yakin ya, karena pemerintah daerah Bali itu sudah selalu memberikan pengarahan-pengarahan kepada semua masyarakatnya. Namun kembali lagi di sini kesadarannya, jika yang belum sadar ya, mudah-mudahan dengan video ini pun saya mengingatkan dan mengajak semua yang berada di Bali,
Mari sama-sama kita menjaga kebersihan agar Bali lebih cantik, selain untuk pengunjung juga untuk semua masyarakat yang tinggal di Pulau Bali. Demikianlah sharing saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak videonya. Saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.